Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberi umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ika Atikah SHI MH selaku dosen metodologi penelitian hukum. Siang ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan tentang fungsi rukun tetangga dalam pembangunan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2011 tentang lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Baik, yang pertama langsung saja bab pertama, yaitu latar belakang, yang dimana negara Republik Indonesia itu sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, pemerintah daerah itu menjalankan program pemberdayaan masyarakat, di mana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota yang ada di Indonesia. Rukun tetangga ataupun RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat, ya, yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan ditetapkan oleh pemerintah atau desa lurah. Lembaga kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Ya. Fungsi RT menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2011, yaitu yang pertama pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. Yang kedua, memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. Yang ketiga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Yang keempat, penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Yang kelima itu menyampaikan informasi program pemerintah kepada masyarakat. Ya. Keberadaan RT itu pada kenyataannya selama ini itu masih sekedar melakukan tugas yang sifatnya tradisional, yaitu masih sebatas melaksanakan peran-peran administratif seperti pencatatan mutasi kependudukan, terus pembuatan surat-surat keterangan untuk pembuatan kartu tanda penduduk dan kepentingan lainnya, serta pelayanan persuratan lainnya. Itu dengan kata lain, keberadaan dan fungsi RT selama ini cenderung kurang terpikirkan, ya, cenderung kurang terpikirkan dan tidak dioptimalkan tidak dioptimalkan. Padahal RT selama ini cenderung RT merupakan salah satu komponen utama dalam konsep community centered local government, ya, dan belum sesuai dengan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2011 tentang lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya yang diberikan oleh kepala desa belum optimal, ya. Walaupun demikian, meski selama ini para ketua RT bekerja tanpa honorer sekalipun, tapi mereka itu
dengan ikhlas tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah pun sesungguhnya tidak akan pernah mengganggu keberadaan RT. Soal yang tampak hangat yang selalu muncul dalam berbagai diskusi saat ini adalah apakah penggunaan pemutaran aspiratif aktif dari rakyat supaya bisa berhasil. Dengan partisipasi aktif dimaksudkan ikut sertanya rakyat secara bergairah, merasa bahwa pembangunan yang dijalankan bukan sekadar pelaksanaan dari berkuasa saja, melainkan juga merupakan miliknya sendiri. Ya. Nah, mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena kasus di kampung saya ataupun di daerah saya, menurut penelitian saya, ya RT hanya tugasnya itu sifatnya yang tradisional tadi, yaitu masih sebatas melaksanakan peran-peran administratif seperti pencatatan mutasi kependudukan, pembuatan surat-surat keterangan untuk pembuatan kartu tanda penduduk. Nah, maka dari itu saya membuat judul fungsi tinjauan tentang fungsi rukun tetangga dalam pembangunan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi saya sampaikan, maka rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama itu bagaimana fungsi rukun tetangga, ya. Bagaimana fungsi rukun tetangga dalam pembangunan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan di Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat fungsi rukun tetangga dalam pembangunan di Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Nah, untuk regulasi yang saya gunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. Itu regulasi yang saya gunakan. Nah, kejadian di masyarakat lain yaitu saya mengambil 3. Yang pertama di Kelurahan Karungkung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, ya. Itu yang ditulis oleh Muhammad Wawan kalau nggak salah. Yang kedua itu studi di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Yang ketiga itu di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, ya. Itu kejadian di masyarakat lain. Nah, untuk penelitian saya kali ini yaitu terjadi di kampung saya sendiri, di masyarakat saya sendiri, yaitu Kampung Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, ya. Yang kelima yaitu studi review skripsi terdahulu. Itu saya mengambil 3. Yang pertama dari Muhammad Wawan, di mana fungsi dan peran pejabat kepala kelurahan dalam pembangunan dalam pembangunan. Yang kedua itu Farizon, ditulis oleh Farizon, salah satu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yaitu tentang tinjauan fikih siasat terhadap penerapan demokrasi dalam pemilihan RT, ya. Yang ketiga dari Muhammad Syawaludin dan Mona Lisa,
yaitu studi pelaksana fungsi rukun tetangga ya. Itu studi review skripsi terdahulu ya. Dan yang membedakannya dengan peneliti yang kayak saya ini, yang membedakannya itu peneliti kali ini mempunyai saya mengkaji lebih terkait fungsi rukun tetangga dalam pembangunan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2011 tentang lembaga masyarakatan di desa dan kelurahan di Desa Cibunar, Kecamatan Perpanjang, Kabupaten Bogor. Nah, untuk persamaannya, untuk review skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang rukun tetangga ya. Yang yang keenam yaitu metode yang digunakan ya. Metode yang terakhir, metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklum karena masih belajar ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.